Hola gengs, welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka. Bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka. Tentunya suka-suka saya. Oke, kita akan main-main dengan kopi buku Saisa. Oke, kita akan bikin dengan V60 versi ala-ala. Bentar ya. Sip. Taruh dulu sebentar ya. Oke, sudah saya kembali. Saya akan pakai gilingannya One Zip Presso. Gilingan One Zip Presso. Kita timbang dulu ya. Kita akan timbang sambil seperti biasa berbincang-bincang sekilas. Tinggal dikit. Kita akan main-main di gramasi saya. Saya main-main di gramasi 25. V60 25. Sadis apa tuh? Kita akan kasih intro sebentar ya. Taruh sini dulu. Kasih intro sebentar. Ini binnya di tempat bermatahari. Kayak gini binnya. Kelihatan nggak? Iya, ini binnya. Oke. Kapan-kapan ini ada teman ala-ala yang minta request, tolong dibahas tentang body dan acidity. Oke, nanti saya akan bahas. Ada juga tentang bicara tentang level roasting. Oke, nanti kita bicara tentang level roasting. Ada juga yang mau bicara tentang apa bedanya post blend dan pre blend. Oke. Satu-satu nanti akan saya bahas, jadi nggak cuma sekedar saya mengupas si kopinya. Nah, lalu ada pertanyaan, kapan waktu tuh temen nanya, dan lihat si kamus kopi deh, kopi yang dia review nilainya bagus-bagus loh guys. Terus emang saya pernah lihat juga karena teman ngasih tahu kan, semua kopi yang dia ulas itu nilainya bagus. Kopi yang harganya 40.000, 20.000, 30.000 per 200 gram yang ngeklaim specialty ya nilainya 98. Kopi yang 250 gram harganya 60.000 sampai 80.000 nilainya 100. Jadi kebayang kan, waktu itu pernah saya bahas specialty dijual 200 gram sekitar 30 sampai 40.000. Gila sih gitu. Nggak kebayang saya kayak gimana itu si petaninya menjualnya seberapa. Nah, kita akan set di ya 1 ya Pak digantung aja Pak, pagar ya. Ya, makasih Pak. 2 3 4. Saya akan set di 4.5. Yes, 4.5. Kita cek gilingannya. Oke, sip. Kita akan giling. Wah, ada handuk digantung. Kita giling ya. 25 gram.
Tebal juga ya. Nggak salah kan? Nggak salah. Aduh, capek. Oke, sip. Muncrat, kita tuang. Sip. Oke, nextnya adalah saya akan ngebrew. Saya kali ini main-main di suhu 90 derajat Celcius ya teman-teman. Untuk buku Saisa yang saya bilang di brew dengan cara apapun, buat saya ini tetap enak. Saya kasih 100 pas. Saya kasih 100, lalu saya taruh sini. Kita akan brew bersama, dibikin 0 dulu. Sip. Oke. Lalu saya akan brew di seduhan ke 50 dulu. Oke. Ke 50, goyang-goyang dikit, goyang-goyang penuh perasaan. Oke, sip. Kita tunggu warnanya udah mulai menjadi teh. Lalu nextnya adalah saya kasih 50 lagi, jadi total 100. Sebisa mungkin sedikit akurat. Oke. 19. Lalu goyang-goyang lagi. Goyang-goyangnya santai aja. Mau searah jarum jam atau enggak, serah sih. Yang penting dia bergoyang. Hai bro. Hai. Oke. Diamkan. Lalu saya akan tambahkan 50 lagi ya. Langsung jadi 150. Sip. 150 lebih dikit kecok ya. Sorry Ray. Nanti duduk di situ. Ya. Udahin. Taruh sini. Saya dapat output kopi yang lumayan banyak. Kita akan cobain si rasanya kayak gimana. Aromanya oke, aromanya keluar semua teman-teman. Nah,
Kayaknya saya akan membahas satu sesi bicara tentang si notes atau karakter atau aroma ya. Kita akan bahas sok-sokan versi homebrewer, versi ala-ala suka-suka. Kita akan bahas detail satu persatu, nggak cuma sekedar bongkar kopi. Oke, kita akan cicipin. Buat saya aromanya tetap berada di level yang sama, aromanya enak dengan metode apapun. Si buku Sai ini buat saya enak. Mantul, delicious. Kita akan cobain. Biasanya sih metode beberapa kali dengan metode yang berbeda, dengan gramasi yang berbeda, si bergamotnya tetap keluar, acidity dari bergamotnya. Mungkin black tea-nya selalu ada dengan brew apapun. Kita akan cobain. Jadi kalau kalian mau, misalkan saya tadi 225 gram, kalian mau lebih bright lagi bisa aja. Jadi air tetap di bawah 100, nanti kalian brew dengan air 300. Steppingnya kalian bisa pakai stepping macam-macam. Jadi stepping itu untuk lebih membuat kopi lebih intens. Semakin cepat kalian ngebrew, semakin bright si kopinya. Semakin kalian pakai metode brew yang berstepping, kayak misalkan tadi saya 50, lalu berikutnya kalian step 30, lalu kasih 30, dia akan semakin bikin hasil kopinya lebih intens. Jadi kalau misalkan saya tadi langsung brew saya kasih air 100, lalu saya langsung brew misalkan 50 untuk brew pertama untuk bloomingnya, lalu berikutnya saya langsung kasih 100, itu pasti akan beda lagi intensitas rasanya. Delicious. Buat saya ini bright, jatuhnya bright ya, bright tapi enak. Less acidity dari bergamotnya mungkin less, dari raspberry juga less. Aduh, enak banget ya. Saya sih setuju ya, dia enak ya. Seperti yang saya bilang, terlepas dari si beannya yang kurang bikin orgasm, tapi ketika di brew dan dicium bikin hidung orgasme, bikin mulut orgasme juga ya. Oke. Kopi itu seperti yang sering saya bilang, kopi itu masalah selera. Percaya nggak? Bahkan di roastery masing-masing, kopi itu masalah selera. Beneran, serius, ini serius. Kalau kalian di roaster X, medium versi mereka itu belum tentu sama dengan roaster Z. Medium di roaster Z belum tentu sama dengan medium di roaster X. Percaya deh, karena saya nggak cuman beli di satu roastery kopi. Jadi kita lihat klaim-klaim notes, klaim-klaim si roasting level roasting kan pasti beda. Mediumnya Starbucks dengan mediumnya Workas, dan mediumnya Tanah Merah misalkan, dan mediumnya Northsider misalkan, pasti beda-beda. Jadi sangat subjektif banget si kopi itu, tergantung knowledge dari roasternya masing-masing, tujuan dari roasternya masing-masing. Tapi kalau buat penikmat kopi harusnya objektif ya, karena ini menyangkut masalah selera.
walaupun selera itu sangat subjektif banget sih sebenarnya, tapi harusnya, ini saya bilang ya, harusnya ketika bicara kopi, objektifnya adalah kita berada di selera yang sama, yaitu enak. Nah, ketika ada di range itu harusnya enak tanda kutip itu maksudnya kayak punya frekuensi yang sama gitu, level keenakannya. Walaupun ya, buat saya misalkan si flintlock itu nggak asem, tapi buat beberapa orang yang sensitif asem, buat mereka itu asem. Ketika dibikin kopi susu itu kan jadi subjektif ya, subjektif tergantung selera keasamannya masing-masing gitu. Tapi ketika kalau ditanya enak gak? Enak sih. Nah itu maksudnya di range itu, ketika asamnya ada dan ininya ada, tapi ketika output the whole konsepnya, ujungnya dinyatakan ini enak, harusnya lidah kita memiliki frekuensi yang sama gitu sih kalau saya. Kecuali misalkan lidah saya yang ngaco, terus roster lain di sana dan barista lain di sana memang lebih lurus gitu. Jadi sayanya aja ternyata selama ini yang kalau kopi specialty bean acak adut roasting belang bonteng itu buat si roastery atau buat si barista itu bagus, itu nggak apa-apa gitu. Nah mungkin selama ini saya yang salah gitu. Oke, cukup ya. Si buku saya ini saya pakai V60 menu biasa, resep biasa, buku biasa, lalu Aeropress dengan resep yang berbeda juga, lalu Espresso Mirage, dan ini sebagai closingnya. Jadi saya nggak perlu membahas lebih jauh lagi dengan video lainnya. Mungkin nanti kalau ini udah habis kita akan cobain si Kenya AA ya. Semoga ada budgetnya buat saya ngopi. Oke, semangat ngopi semuanya. Nanti kita akan bahas pelan-pelan supaya ada bahasan dari sisi homebrewer juga. Dan kebetulan rata-rata kalau yang nyaut di YouTube saya adalah sama-sama penikmat kopi. Jadi harusnya kita punya frekuensi yang sama, punya penderitaan yang sama, punya pengalaman yang sama, dan punya rasa yang sama, walaupun motor lewat, walaupun mungkin beda-beda gitu. Kadang saya beli 160, buat beberapa temen terlalu kemahalan, jadi dia masih mainnya di ini. Atau bahkan saya beli 160, ternyata temen kopi ala-ala suka-suka mainnya di 200 ke atas. Nah itu tuh beda-beda juga gitu. Oke, nanti kita akan bahas secara detail satu persatu ya. Entah itu body itu seperti saya bilang, body itu sangat relatif juga, tergantung si roasterynya juga. Bodinya di Starbucks Li 6 sama bodinya di Northsider atau Workas atau di sini pasti beda. Percaya deh. Kalau sama saya nggak akan pindah-pindah ngopi kalau sama ya. Ngapain ya kalau dengan buku Saisa di roster X dan di roster Z sama, ngapain saya pindah-pindah roastery? Udah aja dari dulu saya ngopi di roastery X misalkan gitu ya, karena masing-masing roastery punya knowledge yang berbeda. Tentunya knowledge-nya yang oke ya, bukan yang asal-asalan. Jadi bisa memperkaya kita juga. Oh, si roastery ini alirannya kayak gini, sehingga rasanya begini gitu. Itu aja sih. Oke. Daripada perpanjang lebar nggak jelas. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus. Kita akan habiskan ini total sekitar berapa ya? 250 ml kurang lebih kopi bright, aromanya enak. Mantap. Rasanya ciao.